action, let's go. trouble 물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Aurora dari kelas 10H bersama dengan narasumber saya Arifan Irayan dari 10A. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah sampah bisa diberantas sampai tuntas? Pastinya gak bisa diberantas sampai tuntas ya, cuma bisa dikurangin doang. Untuk pertanyaan yang berikutnya, apa yang bisa kita lakukan terhadap sampah? Didaur ulang atau dijadikan barang jadi, contohnya seperti tas atau kotak pensil. Baik, perkenalkan, nama saya Lita Candika Rahman dari kelas 10H dan narasumber saya Zaneta dari kelas 10C. Ya, jadi pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda berpartisipasi dalam upaya mengurangi penggunaan plastik sekali pakai? Baik, yang pertama yaitu kita menggunakan kantong belanjaan agar menggunakan kantong belanja sebagai pengganti plastik. Yang kedua yaitu menggunakan sedotan plastik. Ya. Pertanyaan kedua, apakah manfaat dari menabung sampah? Manfaatnya adalah membuat lingkungan sekitar lebih bersih, terus menghindari dari penumpukan sampah dan juga menghindari dari pencemaran lingkungan. Terima kasih. Terima. Selamat pagi Pak Zaki. Saya izin wawancara Bapak untuk tugas P5, boleh tidak Pak? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah sekolah memiliki rencana atau tujuan jangka panjang terkait pengelolaan sampah yang dapat berdampak lebih luas? Sebenarnya punya, tetapi mungkin realitasnya ataupun implementasinya kurang maksimal. Jadi kalau pengelolaan sampah itu kan pasti harus dibedakan, mana yang sampah kering, mana yang sampah basah, ataupun mana yang sampah organik ataupun anorganik, supaya nanti bisa pengelolaannya itu bisa mudah untuk dikelola. Untuk yang sampah organik bisa digunakan untuk pupuk dan yang lainnya. Untuk yang sampah anorganik seperti plastik, botol plastik dan lain sebagainya itu bisa untuk didaur ulang. Nah, itu juga sampah kertas itu juga bisa didaur ulang juga toh menjadi kertas buram dan lain sebagainya. Tetapi melihat keseharian kurang maksimal untuk pengelolaan ataupun juga pemilahan itu gitu. Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah program edukasi atau kampanye yang digelar untuk meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah di kalangan siswa dan staf? Untuk kalau pengelolaan sepertinya masih kurang, tapi untuk giat untuk bersih, giat untuk memperhatikan sampah itu sudah. Jadi sebelum kalian melakukan proses pembelajaran itu pasti Bapak Ibu guru melihat sekeliling kelas kalian, adakah sampah yang masih tercecer ataukah adakah sampah yang masih ada di lantai. Nah, itu biasanya untuk disuruh membersihkan secara langsung untuk membantu kegiatan proses belajar mengajar supaya menjadi nyaman, lancar, dan enak untuk dilakukan proses pembelajaran tanpa ada sampah satupun di kelas. Jadi sebenarnya ada giat untuk peduli terhadap sampah ataupun peduli terhadap kebersihan itu tadi dengan mengingatkan, mengarahkan peserta didik untuk membersihkan kelasnya, membersihkan lingkungannya terlebih dahulu sebelum proses belajar mengajar. Baik, terima kasih banyak waktunya Bapak Zaki. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ready for action, let's go. trouble 물을 찾으러.